Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Budinar Jamal dengan NIM 210 521618072 dari kelas A2 offering 12AA. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai persamaan diferensial atau differential equation baik pada orde 1 maupun orde 2 untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Rekayasa 2 yang diampu oleh Ibu Roro Sulaksitaningrum, STMSC. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya saya akan membahas secara singkat mengenai definisi dari persamaan diferensial sendiri, di mana persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang mengandung turunan pertama atau lebih dari fungsi, atau bisa juga disebut sebagai suatu persamaan yang meliputi turunan fungsi dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial dapat disingkat sebagai dengan PD. Lalu selanjutnya mengenai klasifikasi persamaan diferensial. Klasifikasi persamaan diferensial terdapat dua jenis, yaitu PDB atau persamaan diferensial biasa dan PDP atau persamaan diferensial parsial. Dari keduanya ini hanya sedikit yang membedakan, yaitu PDB atau persamaan diferensial biasa mengandung hanya satu variabel. Sedangkan PDP mengandung lebih dari satu variabel. Secara konsep, kedua persamaan diferensial ini sama, hanya membedakan pada jumlah variabelnya. Lalu, terdapat istilah-istilah yang akan digunakan dalam persamaan diferensial ini nanti, yaitu yang pertama ada orde. Orde atau tingkat adalah turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Yang kedua terdapat degree atau derajat, di mana hal ini adalah pangkat dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Jadi orde adalah turunannya, sedangkan degree adalah pangkatnya. Langsung saja pada contohnya, di mana terdapat persamaan diferensial biasa, yaitu Y aksen ditambah 1 per X dikali Y sama dengan 9X. Pada persamaan ini dapat diketahui bahwa ordenya yaitu turunan pada fungsi Y-nya yaitu 1, di mana tidak ada turunan kembali, jadi dapat dituliskan persamaan diferensial orde 1 dengan derajat 1. Mengapa derajat 1? Karena pada turunan tertinggi hanya terdapat pangkat 1 di sini, di mana pangkat 1 bisa tidak dituliskan. Lalu yang kedua terdapat contoh 3Y double aksen dikurangi 5Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0, di mana dapat diketahui persamaan berikut ini terdapat dua turunan. Yang pertama turunan pertama dan turunan kedua. Lalu yang tertinggi apa? Yang tertinggi adalah turunan yang kedua, jadi dapat disebutkan pada persamaan diferensial orde 2 dengan derajat 1, di mana turunan kedua memiliki pangkat 1. Untuk yang ketiga ada Y double aksen pangkat 4 ditambah Y dikali Y aksen sama dengan X, di mana persamaan diferensial ini mengandung turunan kedua sebagai turunan tertinggi dan turunan tertinggi memiliki pangkat 4. Maka dapat dituliskan PD orde 2 derajat 4. Selanjutnya dalam penyelesaian persamaan diferensial sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian umum persamaan diferensial atau bisa disingkat dengan PUPD. Yang kedua terdapat PKPD, yaitu penyelesaian khusus persamaan diferensial. Yang membedakan pada kedua penyelesaian ini hanyalah pada konstantanya, di mana PUPD
mengandung suatu konstanta sembarang. Sedangkan pada PKPD diperoleh dari PUPD jika konstanta sembarangnya diberi nilai tertentu. Jadi konstanta pada PKPD akan bernilai. Seperti pada contoh, di sini konstanta bernilai 5, sedangkan PUPD konstantanya adalah C. Lalu untuk penjelasan order satunya, di sini saya memakai PDB, di mana PDB adalah persamaan diferensial biasa dan order 1. Saya jelaskan pada bentuk terpisah, di mana GY dikali Y aksen sama dengan Fx, di mana Y aksen sama dengan dy per dx. Maka persamaan berikut ini dapat dituliskan seperti ini. GY dikali dy sama dengan Fx dikali dengan dx, di mana Y aksennya sudah berubah seperti ini. Dengan mengintegralkan kedua ruas akan didapatkan integral GY dikali dy sama dengan integral Fx dikali dengan dx. Dengan menghitung integral, maka akan didapatlah solusi umum atau dengan PUPD. Dan didapat Y sama dengan Hx plus C. Di mana PUPD tadi adalah nilai konstantanya adalah sembarang. Berarti tidak bernilai. Langsung pada contoh soalnya, terdapat tentukan solusi umum dari persamaan Y kuadrat dikali Y aksen sama dengan 2X. Lalu, tentukan solusi khususnya bila mana Y2 sama dengan 3. Maka jawabannya, karena Y aksen tadi sama dengan dy per dx, maka persamaannya dapat dituliskan seperti ini. Y pangkat 2 dikali dy per dx sama dengan 2x. Maka persamaan ini dapat kita integralkan dan diperoleh integral Y pangkat 2 dikali dy sama dengan integral 2x dikali dengan dx. Dan didapat hasil turunan dari Y pangkat 2 sama dengan sepertiga kali Y pangkat 3 sama dengan turunan dari 2x, yaitu x pangkat 2 plus c. Jangan lupa untuk konstantanya. Sebenarnya di ruas kiri ini, sepertiga Y pangkat 3 ini terdapat konstanta, namun tidak dituliskan atau sama dengan 1 karena sudah dipindahkan ke ruas kanan. Maka dapat dituliskan Y pangkat 3 sama dengan 3 dalam kurung X pangkat 2 plus C. Dikarenakan kita akan mencari solusi umum, maka yang diharuskan adalah Y sama dengan, maka pangkat 3 pada Y di sini dipindahkan ke ruas kanan dan diperoleh Y sama dengan akar pangkat 3x kuadrat plus C, di mana hal ini adalah persamaan dari solusi umum. Untuk solusi khususnya, bila mana sudah diketahui Y2 sama dengan 3, di mana 2 adalah nilai X dan 3 adalah Y-nya, maka pada solusi khusus di sini kita akan mengetahui nilai C-nya atau nilai konstantanya. Kita substitusikan dari solusi umum, di mana Y sama dengan 3, dan X sama dengan 2, dan diperoleh hasil 3 sama dengan akar pangkat 3 kali 2 pangkat 2 plus C. Untuk menghilangkan, karena kita akan mencari nilai C-nya, maka kita harus menghilangkan akarnya. Di mana akar di sini, maka dapat dihilangkan dengan memangkatkan 3 pada ruas kanan maupun ruas kiri. Jadi, 3 pangkat 3 sama dengan 27, sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 adalah 12, plus C. Lalu, C sama dengan 27 dikurangi 12, dan diperoleh hasil nilai C-nya adalah 15. Hal ini adalah nilai yang didapat dari solusi khusus, di mana penyelesaian lebih lanjut dari solusi umumnya. Lalu bagaimana untuk order 2? Di sini saya juga memakai dari PDB atau persamaan diferensial biasa, namun pada order 2. Di mana pada order 2 di sini saya hanya akan membahas pada solusi yang homogen, namun tidak membahas solusi yang tidak homogen.
Untuk solusi homogennya, diketahui Y double aksen ditambah A dikali Y aksen ditambah BY sama dengan 0, di mana dapat kita misalkan Y-nya adalah E pangkat Rx. Maka jika Y aksen sama dengan R dikali E Rx, maka Y double aksen sama dengan R kuadrat dikali dengan E Rx. Lalu bagaimana jika persamaan seperti ini? Maka dapat dituliskan persamaannya yaitu R kuadrat dikali ERX ditambah A dikali Y aksen berarti RE dikali RX ditambah B dikali dengan ERX sama dengan 0. Lalu dapat kita sederhanakan ERX di dalam kurung R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0. Di mana ini adalah persamaan karakteristiknya. Maka persamaannya dapat berubah menjadi R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0. Di sini kita akan mencari nilai akar-akar dari persamaan karakteristiknya, bila mana kemungkinan akarnya ada 3, yaitu yang pertama, akar real berbeda, R1, R2-nya di mana R1 tidak boleh sama dengan R2, maka memiliki solusi basis, Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2 sama dengan E pangkat R2X. Lalu untuk solusi umumnya diperoleh Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2 kali E pangkat R2X. Sedangkan yang kedua yaitu akar real compare, di mana R1 dan R2 memiliki nilai yang sama. Solusi basisnya yaitu Y1 sama dengan ERX dan Y2 sama dengan XERX. Untuk solusi umumnya diperoleh Y sama dengan C1 kali ERX ditambah C2 dikali XERX. Yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah akar kompleks conjugate, di mana R1 sama dengan U plus WI, R2 sama dengan U min WI. Memiliki solusi basisnya yaitu Y1 sama dengan Y1 ya sama dengan E pangkat UX dikali dengan cos WX dan Y2-nya E pangkat UX dikali dengan sin WX. Lalu untuk solusi umumnya dapat diperoleh Y sama dengan E pangkat UX dikali dalam kurung C1 cos WX plus C2 sin WX. Untuk lebih pahamnya, maka langsung saja pada contoh soal. Yaitu contoh soal pada PDB-2. Yang pertama, Y double aksen dikali 5Y aksen ditambah, maaf, Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 6Y sama 0. Diperoleh persamaan karakteristiknya yaitu R plus 2, R plus 3 sama dengan 0. Di mana R1-nya minus 2, atau R2-nya sama dengan minus 3. Hal ini seperti pada kemungkinan yang pertama yaitu akarnya memiliki nilai yang beda. Akarnya beda. Maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 dikali E pangkat minus 2X ditambah C2 dikali E pangkat minus 3X. Lalu untuk yang kedua, contoh yang kedua, diperoleh persamaan Y double aksen ditambah 6Y aksen ditambah 9Y sama dengan 0. Dengan persamaan karakteristiknya diketahui R plus 3, R plus 3 sama dengan 0. Di mana persamaan karakteristik ini sama dengan kemungkinan yang kedua yaitu akar real convex, di mana nilai R1 sama dengan R2 sama dengan minus 3. Maka solusinya yaitu Y sama dengan C1 kali E pangkat minus 3X ditambah C2 kali E pangkat minus 3X. Karena R1 R2-nya sama yaitu minus 3,
keduanya sama saja, yaitu -3. Yang ketiga terdapat persamaan diferensial biasa, yaitu Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat 2 ditambah 4 sama dengan 0. Oleh R12C sama dengan plus minus akar minus 4 dikali 1 dikali 4 dibagi dengan 2 sama dengan plus minus 2i. Maka solusinya yaitu Y sama dengan C1X2 C1 cos kali 2X plus C2 sin kali 2X. Baiklah, ini tadi adalah presentasi saya mengenai persamaan diferensial baik orde 1 maupun orde 2. Dapat disimpulkan bahwa orde 1 tadi yaitu memiliki nilai variabelnya 1, sedangkan pada orde 2 memiliki nilai variabelnya 2. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.